Semangat pagi Sobat Guru, jumpa kembali bersama saya Parman Hasugian. Pada video saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat kelas online. Di sana juga sudah diperkenalkan menu-menu yang ada di dalam kelas. Ada 4 menu utama yang ada di dalam kelas. Keempat menu tersebut harus kita kuasai supaya kita bisa dengan mudah mengelola kelas yang sudah kita buat. Pada video kali ini, kita akan bahas menu yang pertama, yaitu menu forum atau menu stream. Baik Bapak Ibu, langkah pertama kita masuk ke Google Classroom. Kita ketikkan classroom.google.com, enter. Maka kita masuk ke Classroom kita. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa kelas, ada 6 kelas di sini. Kita pakai salah satu kelas sebagai tutorial kita kali ini. Kita pakai kelas contoh ini saja, karena kelima kelas lainnya ini merupakan kelas real saya bersama siswa-siswi saya di sekolah. Oke, kita klik kelas. Begitu kita klik kelas, kita langsung diarahkan ke menu forum, ya, menu forum. Nah, ini dia akan kita bahas nantinya. Untuk menu-menu lainnya ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sekarang kita fokus pada menu forum. Seperti Bapak Ibu lihat, inilah display ataupun tampilan pada menu forum. Kita lihat di bagian atas ini adalah bagian tema. Di sini kita bisa melihat ini nama kelasnya. Ya, ini terserah kita membuat apa nama kelasnya sesuai dengan mata pelajaran kita. Ini bahasa Indonesia kelas contoh. Nah, di bawahnya ini ada kode kelas. Nah, ini kode kelasnya, ini bisa kita perbesar. Kode kelas inilah nantinya yang akan kita bagikan kepada siswa-siswi kita supaya mereka bisa bergabung di kelas online yang kita buat ini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini Bapak Ibu, gambar dari tema ini sepertinya kurang sesuai dengan kelas bahasa Indonesia, ya. Ini cocoknya untuk kelas olahraga atau penjas. Nah, kita bisa menggantinya. Bagaimana caranya? Kita bisa ganti melalui upload foto atau pilih tema, ya. Kita bisa upload foto yang sudah tersedia atau yang kita buat sendiri di komputer kita. Ya, kita klik upload foto. Lalu kita pilih foto dari komputer kita. Nah, kita misalnya pilih ini, kita klik open. Kita tunggu proses uploadnya selesai. Nah, di sini kita lihat tidak semua foto bisa ditampilkan, disesuaikan dengan ukuran yang tersedia. Kita tinggal arahkan saja yang mana yang hendak kita tampilkan. Misalnya ini, kalau sudah cocok, kita klik pilih tema kelas. Nah, maka gambarnya ini akan berubah. Oke. Bisa juga kita pilih melalui tema yang sudah tersedia di Classroom ini. Kita klik pilih tema. Di sini banyak tema-tema yang tersedia. Ini ada tema umum, ada tentang bahasa dan sejarah, tentang matematika dan sains, tentang seni, tema tentang olahraga, dan lainnya. Karena kita bahasa Indonesia, kita pilih bahasa dan sejarah. Kita mau pilih mana? Saya misalnya suka yang ini. Oke, lalu kita klik pilih tema kelas. Maka gambar ini berubah lagi. Oke, jadi terserah kita mau buat tampilan atau tema kelas kita seperti apa. Nah, berikutnya kita ke bagian bawah ini. Ini adalah wadah bagi kita untuk membagikan postingan
kepada siswa-siswi kita di kelas ini. Ya, kita bisa posting apa saja di sini, bisa berupa kalimat sederhana ya, misalnya selamat datang bla 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 gitu ya, atau kalimat-kalimat motivasi, atau kita bisa tambahkan di sini ya, kita tambahkan file ya, apakah yang dari Google Drive kita, atau berbagi link, atau file dari komputer kita, atau kita juga mau membagikan video YouTube boleh. Jadi terserah kita. Nah ini postingan ini bisa kita bagikan ke semua kelas yang ada, atau hanya beberapa kelas saja, atau hanya satu kelas saja, terserah. Ya, ini hanya contoh saja kita buat di sini. Artinya kita tidak perlu lagi mengulang postingan di kelas yang sama kalau dia misalnya paralel gitu ya. Misalnya kelas 10 semuanya, maka ya kita tinggal klik aja ini, kita tandai saja misalnya. Jadi sekali posting saja semua siswa kita sudah dapat informasi. Oke. Nah, mau kita kirim ke semua siswa boleh, atau hanya beberapa siswa saja boleh. Oke. Nah, setelah itu kita klik posting ya. Maka begitu kita posting nanti, maka siswa kita akan bisa melihat apa yang kita kirim tersebut. Kalau kita hendaknya tidak mengirimnya nanti misalnya besok atau lusa, maka kita bisa jadwalkan ya. Kita bisa jadwalkan atau kita simpan di draft dulu. Nah, kalau kita mau jadwalkan, kita atur tanggalnya, tanggal berapa kita buat. Misalnya tanggal 17, waktunya juga kita atur. Sehingga nanti ketika waktunya tiba, maka secara otomatis akan terkirim ke forum atau ke kelas kita. Oke, ini kita batalkan saja. Nah, kita juga bisa melihat di sini di bagian kanan ini apa-apa saja yang sudah kita posting selama ini, kita bisa cek di sini. Ini ada 4 postingan. Ya, ada yang berupa materi, ada yang berupa soal, ada yang berupa motivasi ya, bisa dilihat di sini. Oke, kalau kita mau gunakan kembali juga bisa ya, tinggal kita klik. Oke. Nah, di sini ada contoh ya, ini postingan saya, ada 4 postingan di sini. Oke, ini dia postingan saya. Jadi siswa nanti bisa kasih komentar di sini, ya, bisa kasih komentar. Kita juga bisa mengomentari kembali. Oke, atau kita praktekkan ya, kita masuk dulu sebagai siswa. Ini kita pakai akun Darliana Purba. Oke. Nah, ini kelas contoh tadi ya. Artinya siswa atas nama Darliana Purba sudah bergabung di kelas ini. Misalnya kita sebagai siswa ini, kita lihat di sini ada komentar tadi ya, sama ya. Kita mau kasih komentar di sini boleh. Misalnya kita buat siapa? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Lalu kirim. Oke, maka di sini sudah muncul satu komentar. Nah, kita mau lihat di kelas guru, sebagai guru. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada muncul satu komentar ya dari siswa kita. Oke. Jadi setiap siswa bebas di sini memberikan komentar. Nah, berikutnya ini adalah postingan-postingan lainnya. Ini juga bisa kita edit. Mau diedit boleh ya. Mau disalin linknya dikirimkan ke WA atau media sosial lainnya boleh. Ya, atau ini misalnya kalau sudah terlalu lama mau kita pindahkan ke atas boleh, supaya dia tampilannya paling atas bisa. Misalnya ini kita pindah ke atas. Oke. Nah, sehingga dia muncul nanti pada bagian paling atas. Oke, kalau kita mau ubah lagi boleh, ini paling atas boleh ya, pindah ke atas. Oke, baik, berikutnya kita lihat di sebelah kiri ini.
ini adalah informasi tentang tugas-tugas yang akan deadline, ya. Nah, pada kelas ini tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Artinya, tugas-tugas yang kita berikan selama ini sudah tenggat atau sudah lewat. Kita bisa cek di sini, lihat semua. Oke, di sini ada 2 tugas yang pernah kita berikan. Ini tenggatnya 20 Mei, ini tenggatnya 29 Mei. Sementara hari ini tanggal 15 Juni 2020. Oke. Ini di bagian untuk diperiksa. Nah, ini sudah diperiksa. Coba kita klik di sini, tampil kosong ya, tidak ada yang sudah diperiksa. Kenapa? Karena ini belum kita tandai sudah diperiksa. Ini bisa kita tandai, misalnya tandai sudah diperiksa, maka ini akan hilang dan akan tampil di bagian sudah diperiksa. Ini dia. Oke. Baik, itu di bagian informasi ini ya. Berikutnya kita lihat di bagian kiri atas, ini ada 3 garis ini. Kita klik. Di sini ada beberapa fitur. Ini adalah kelas-kelas yang ada di classroom kita. Oke. Sementara ini daftar tugas, kita klik coba. Di daftar tugas ini muncul ini tugas-tugas yang pernah kita posting, kita bagikan di semua kelas. Bisa sekaligus kita lihat, atau kita mau pilih misalnya di satu kelas, ini kelas contoh misalnya tadi. Ya, ini muncul. Ya, 1 untuk diperiksa, 1 tadi sudah diperiksa ya. Oke. Berikutnya kita ini ke bagian kalender. Di kalender ini juga kita bisa lihat di sini postingan-postingan kita, tenggat-tenggatnya, deadline-nya kapan, bisa kita lihat sini. Ini misalnya hari ini tanggal 15, ternyata ada deadline di sini. Ini ada tugas penilaian akhir semester 2 TP 1920. Artinya saat ini siswa saya itu sedang mengikuti ujian penilaian akhir semester. Nanti tenggatnya pukul 9.30 ya. Artinya semua postingan-postingan kita akan muncul juga di kalender. Oke. Berikutnya kelas ini adalah menu home ya. Kalau ini kita klik, maka kita akan dibawakan ke bagian awal tampilan Google Classroom kita. Oke. Baik. Berikutnya kita lihat di sebelah kanan atas ini menu setting. Kita bisa setting tampilan kelas kita. Oke, ini detail kelasnya. Nah, kita bisa ubah nama kelas kita. Kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita. Oke, ini bisa kita isi, bisa tidak, terserah kita. Di bagian umum ini kode kelas. Kita bisa lihat kode kelas juga di sini. Bisa juga kita lihat di tampilan awal kelas kita. Di bagian forum ini maksudnya kita bisa mengizinkan siswa membagikan postingan atau memberikan komentar. Ini ada 3 opsi. Yang pertama, siswa dapat memposting dan memberi komentar sama dengan kita. Opsi 2, siswa hanya dapat memberi komentar. Oke. Karena terkadang siswa suka isengnya atau nakal membagikan postingan-postingan yang tidak sesuai dengan tema kita. Opsi ketiga, hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar. Kalau saya sendiri, saya pilih yang opsi kedua, siswa hanya dapat memberi komentar. Di bagian tugas kelas di forum, ini maksudnya tampilan tugas-tugas yang kita berikan, tampilnya di forum itu seperti apa. Ini ada 3 pilihan juga. Apakah tampilannya secara detail, berikut dengan lampiran-lampirannya, atau hanya namanya saja, artinya tampilan yang dipadatkan, atau sembunyikan notifikasi. Kalau saya sendiri, saya pilih yang kedua, tampilkan notifikasi yang dipadatkan saja, ya. Artinya lebih simpel. Yang berikutnya, tampilkan item yang dihapus. Kalau ini tidak perlu kita aktifkan. Berikutnya adalah penilaian. Di bagian penilaian ini bisa kita setting juga. Ini tentang penghitungan nilai. Penghitungan nilai keseluruhan maksudnya di sini. Ini ada 3 opsi juga. Kita pilih tanpa nilai keseluruhan, artinya di sini nilai tidak dihitung untuk siswa, hanya untuk kita saja, dan siswa tidak dapat melihat nilai keseluruhan.
Oke. Nah, sementara untuk opsi poin total dan bobot nilai ini, siswa kita izinkan untuk melihat nilai secara keseluruhan, baik itu poin totalnya, total poin maksimumnya, ataupun skor di seluruh kategori. Kalau saya pilih tanpa nilai keseluruhan, nantinya saya yang akan rekap nilai mereka untuk saya posting kembali kepada mereka. Di bagian terakhir ini, kategori nilai ini kita bisa tambahkan kategori di sini. Apakah kategorinya bentuk tugas atau esai? Bisa kita buat ini poinnya 100, atau kita mau buat kategori tugas itu dalam bentuk pilihan berganda atau tugas kuis ya, atau hanya sebatas pertanyaan biasa. Oke, bisa kita atur ya. Nah, kalau saya sendiri saya tidak pakai ini ya, saya tidak pakai. Kenapa? Karena nanti pada saat membuat tugas saya bisa setting sendiri kategorinya. Oke, setelah kita setting, kita klik simpan. Oke, dengan demikian semua menu-menu yang ada atau fitur-fitur yang ada dalam menu forum ini sepertinya sudah saya jelaskan, sudah saya tunjukkan di sini. Oke, semuanya sudah, dari temanya, dari postingannya, ini juga sudah, settingan juga sudah. Oke, saya pikir cukup itu saja bagian-bagian yang ada di menu forum ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Salam sukses.